Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. Alhamdulillah, saya bahagia sekali bisa bertemu dengan jemaah sekalian, menambah keluarga besar, menambah sahabat baru, menambah teman-teman baru, dan mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan menerima saya sebagai sahabat baru. Boleh enggak? Diterima? Alhamdulillah. Nampaknya Ustaz Utomo ini pertama kali acara selama safari dakwah waktu di Ramadan di Wonosobo ya. Ya, di Wonosobo cukup ramai dan ini mungkin kayaknya ini lebih ramai ya. Ini lebih ramai ya. Berarti sepanjang berjalan safari dakwah, disinilah sambutan dan jamaahnya luar biasa. Masya Allah. Sebelum saya memulai ceramah, saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama sedikit belajar suratul Fatihah. Mau enggak? Sedikit ya, enggak lama ya. Boleh kan? Soalnya saya waktu belajar sama guru saya di Madinah, ketika saya belajar 19 hari baru saya lulus. Dapat ijazah suratul Fatihah. Kameramen tidak nyaman di sini? Mau pulang, Pak? Pentingnya kita belajar suratul Fatihah karena memperbaiki suratul Fatihah itu membawa sah salat kita. Kalau tidak benar bacaan suratul Fatihah bisa batal salat kita. Makanya ulama menjelaskan hukum belajar suratul Fatihah wajib. Tak apa-apa ibu, jangan sembunyikan kameranya. Ikhlas, ikhlas. Tak apa-apa, tak usah bayar 5.000. Mau video boleh. Tapi nanti pas habis selesai bayar ya. Mari ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba perhatikan bibir saya. Gerakkan bibir saya, bukan bibir saya, tapi gerakkan bibir saya. Diperhatikan. Tidak boleh
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, perhatikan. Kapan boleh gerakkan bibir ini kalau bertemu 4 huruf? Ba, fa, waw, mim. Selain 4 ini tidak boleh gerakkan. A, jangan a. Ya, a. Jangan a. Ya, diperhatikan. Syaitan, bukan syaito. Ya, diperhatikan. Karena salah gerakan bibir, salah keluar hurufnya. Terpengaruhi. Rubah suara huruf berarti sudah kekurangan kesempurnaan huruf. Faham? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan al. Bukan al. Memang sulit huruf al untuk orang Indonesia. Karena kalau sebut al, lidah larinya ke atas. Apel. Coba. Apel. Bisa enggak dirubah? Apel. Berarti lidahnya kemana? Maju kan? Itulah lam yang benar. Itu lam yang benar. Kalau apel, lamnya sampai ke langit-langit atas itu sudah, itu alnya Indonesia. Tapi lamnya Quran, apel. Jangan keluar lidahnya. Tapi ujung lidah tetap kena atas tapi agak ke depan. Ya, al, bukan al. Coba la. Jangan la. Beda suara kan? Huruf Al-Quran, setiap huruf punya suara. Dia bukan hanya tajwid, bukan hanya makhrajul huruf, di mana tempat pengeluarannya huruf, tapi juga punya suara khas. Ya, jangan alhamdu, tapi alhamdu. Ujung lidah di depan. Dia hampir mau menyentuh gigi atas, hampir. Tapi tidak menyentuh gigi atas, ya. Bagian dalam kan gigi atas ada bagian dalam ada bagian luar, ya. Bagian dalamnya lidah kita ujungnya hampir mau sampai ke gigi atas, tapi dia tidak menyentuh gigi atas. Itu huruf lam. Alhamdu. Coba bisa? Beda enggak? Beda. Biasanya apa? Alhamdu. Alhamdulillah. Termasuk lillahi. Coba lillahi. Jangan lillahi. Lillahi. Tetap dipertahankan lidahnya, posisinya di mana? Di depan, ya. Lillahi. Tidak boleh lillahi. Alhamdulillah. Salah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Termasuk Rabbil, bukan Rabbil. Terasa enggak bedanya? Rabbil berarti kalau terlalu ke atas, agak ke tengah, di tengah-tengah itu posisinya salah. Berarti ujung lidah sedikit dimajunya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, bukan alhamdu. Alhamdu beda sama alhamdu. Alhamdu segala puji bagi Allah. Alhamdu, Allah mati. Kira-kira fantas gak orang mukmin berkata Allah mati? Dah boleh kan? Hati-hati. Jangan alhamdu, karena berkata alhamdu rubah makna. Tapi ha, bukan ha. 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 Ada gelas kosong? Minta gelas kosong. Bismillah. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita kembali. Sambil dia bawa gelas. Alhamdu, alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin salah. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil, tekankan ba, tetap tekan ba karena ada tasdid kan? Rabbil. Terus masuk langsung sambung ke huruf lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat lagi, lam jangan terlalu lidahnya ke atas, ya. Rabbil, Rabbil, bukan Rabbil, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Salah. Ar-Rahmanir Rahim. Boleh dibantu dua jari. Tahan. Bukan salah, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Tak apa-apa, ini menjadi latihan karena belum terbiasa, jadi boleh tahan. Begitu bibirnya mau goyang, mau gerak, jangan diam. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. يوم الدين tekan dal, dal tasdid. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Tasdid ya. Iyyaka. Tahan dulu baru lepas. Ya, bukan
Iyyaka, iyyaka. Nampaknya seperti ada dua ya. Iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ingat huruf kaf tipis seperti lam. Tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qa salah, tapi ka. Iyyaka, bukan iyyaka. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. sama. اهدنا الصراط. tidak boleh اهدنا الصراط. Mana ada yang apalagi macam-macam qari macam itu. اهدنا Siratal tidak ada begitu, tidak ada. Tidak ada. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Jangan mustaqim. Mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. Kembali lagi ingat huruf lam tipis. Tidak boleh siratal ladzi tol salah. Tol to la. Coba to la. To la. Siratal ladzi sirata karena ta kuat, huruf kuat. Jadi dia tinggi. Begitu masuk dari memang agak sulit antara kalau bertemu huruf kuat sama huruf lemah. Agak sedikit kesulitan tapi latihan. Karena Allah janji setiap kita belajar pasti akan dapat kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ghairi bukan gairi. Ghairi. Jangan juga perhatikan, jangan ghairil jangan ya. Ghairil salah. Ghairil tetap lam masih tipis. Ghairil maghdubi alaihim rapat baru lepas. Alaihim walad siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin. Sirata waladdo salah ya. Waladdo tetap bibir tidak ada hubungan sama bibir ya, karena bukan ba, bukan mim, bukan waw, bukan fa.
waladdo. Berubah suara, rubah kalimat atau huruf, haknya huruf. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah biasa cuci piring. Sudah saya faham cuci piring, cuci gelas. Saya suka bantu istri di rumah cuci piring. Jadi Rasulullah SAW suka bantu di rumah istrinya. Ngepel di rumah, cuci piring, masak. Kadang-kadang istri capek tidur, dapurnya kotor. Bangun pagi, kok dapurnya bersih? Siapa yang bersihin? Wallahu a'lam. Ini gelas bersih ya. Beda ha sama ha. Ha bantu dengan udara. Ha. Coba. Ada udara ban ya. Kalau ha tidak ada banyak udara, cuma sedikit. Udara ditahan. Kalau lagi makanan pedas apa? Atau itu ha. Coba. Bersih ya. Karena banyak udara keluar jadi putih. Kalau dia tidak keluar apa-apa. Ya, jadi ha agak ditahan. Makanya alhamdu bukan alhamdu. Alhamdu. Itu sudah berubah makna. Sudah faham? Saya minta satu berani ke depan bawa Quran. Saya minta yang bacaannya sedikit lancar ya, tidak terlalu banyak lancar. Saya ingin membuktikan kami punya satu metode Madinah. Tolong bisa perhatikan sedikit ya sama saya. Jangan megang handphone sementara. Dinonaktifkan atau di silent. Yang bacaannya sedikit lancar, saya minta maju ke depan. Jangan malu. Itu jangan khawatir. Saya tidak mau tes, bukan dites. Saya tidak mau tes bacaan. Tapi saya ingin membuktikan. Saya punya metode Madinah. InsyaAllah metode Madinah kalau bisa diterapkan, bisa hafal satu halaman dalam waktu 10 minit saja. 10 menit saja bisa hafal satu halaman. InsyaAllah satu juz tak sampai kurang lebih 3 sampai 4 jam bisa hafal satu juz. Siapa yang mau maju? Boleh dari perempuan, boleh. Yang bacaannya cukup bagus. Saya tidak mau tes. Tidak apa-apa. Quran mana aja boleh. Tidak apa-apa. Ya. Ayo, siapa yang berani maju? Jangan khawatir, saya tidak akan gigit kok. Ya, silahkan, Nanda.
Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dari mana? Dari Pondok Pesantren. Masya Allah. Dari Indonesia. Oh, iya. Bisa duduk santai-santai. Kenapa memetar? Kerugi ya? Hah? Duduk. Saya minta Anda bacakan ayat yang di atas. Sudah hafal berapa juz? Dikit? Berapa dikit? Juz 30? Hah? Al-Baqarah? Itu sudah banyak. Baru 1 juz Al-Baqarah. Bagus. Barang siapa yang belajar suratul Baqarah dan fahami suratul Baqarah, dia akan fahami separuh agama. Banyak ilmu di dalam suratul Baqarah. Kalau faham suratul Baqarah berarti sudah separuh ulama. Tinggal sisa separuh. Ya, silahkan baca ayat yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitan. Santai aja, santai. Tarik nafas. Relax. Saya bilang tarik, jangan buang. Tarik dulu. Tarik nafas, tahan. Saya ceramah dulu ya, untuk tahan. Ayo, coba. A'udzubillahi minasyaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يعطونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا صدق الله العظيم. Ulang lagi. Hah? Ulang. Bisa. Coba. Dia semampunya, baca aja semampunya. Wala tafsira. Coba. Konsentrasi, relax. Coba sekarang. Kalimat pertama apa? Kalimat pertama di ayat tadi apa? Wala tafsira. Wala tafsira. Tafsira yang terakhir. Wala. Belum bisa. Sudah belum bisa ya? Sekarang coba saya bisa buktikan dan cepat dia bisa hafal. Untuk menghafal jangan salah megang Quran. Salah. Bikin otak menurun, tidak bisa simpan hafalan. Cepat nantuk. Yang benar, ya, kepala ini tetap rileks. Sekarang saya minta Anda tidak usah baca. Karena posisi sekarang otaknya stabil dan di posisi tidak istilahnya pertimbangannya bagus, jadi tidak ada yang ke bawah atau posisinya ke atas, jadi kepalanya tetap melihat Al-Quran. Saya tidak minta Anda baca, Anda usah baca ya,
tidak usah baca. Biar mata Anda scan ayat. Tidak usah baca. Tahu nggak alat scan? Alat scan tahu? Kalau kita masukin satu surat untuk di scan, kira-kira hasilannya sama nggak hasilnya? Sama? Kalau warna pasti keluar warna. Mau hitam putih keluar hitam putih kan? Mata kita 70.000 kali lipat dari kemampuan alat scan. 70.000 kali lipat. Sekali lihat bisa hafal. Tetapi karena manusia tidak menyadari nikmat yang begitu besar, makanya tidak digunakan. Sekarang saya bisa buktikan. Angkat sedikit, maaf ya. Santai-santai biar tidak capek. Kalau begini capek antum, tidak bisa tahan 1 menit sudah pingsan. Ya, santai-santai. Saya minta Anda fokus kepada ayat. Lalu bahasa kita cuci mata. Paham enggak cuci mata? Fokus ayat, tidak usah baca. Tidak usah baca di hati, tidak usah baca di fikiran. Biar mata saja yang scan. Tutup mata, tarik nafas. Ada enggak gambaran? Ada? Antum tidak konsentrasi. Belum nikah kan? Belum. Belum nikah aja sudah stres. Gimana sudah nikah? Relax. Ketika baca dan hafal Quran tidak boleh terganggu fikiran lain. Banyak orang gagal menghafal Quran karena dia lagi menghadapi musibah. Pusing memfikirkan solusinya, terus mau hafal Quran, tidak bisa. Harus otaknya dalam keadaan fresh. Ya, buka mata, santai. Maaf, sebentar. Masya Allah. Jantungnya seperti orang baru lari. Coba lihat lagi ayatnya. Fokus, tidak usah baca, lihat saja. Gambarkan, lihat huruf demi huruf, baris bawah, baris atas. Setiap kata, kata demi kata, kalimat demi kalimat, dari awal sampai akhir. Tutup mata, tarik nafas. Apa hubungan tarik nafas untuk memfreskan otak? Tarik nafas untuk memfreskan otak. Kalau otaknya kita lagi pusing, santai, tarik nafas, insyaAllah hilang pusing kepala. Ya, jadi jangan begitu sakit kepala langsung beli obat sakit kepala. Buka mata, tutup lagi. Ada enggak gambaran ayatnya? Jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Anda bisa, sebenarnya Anda sudah di-scan ayatnya. Cuman kamu tidak percaya diri. Ragu-ragu, fikirkan gimana, tidak usah fikirkan apa-apa. Coba buka mata, lihat lagi. Fokus. Fokus betul, tidak apa-apa. Sesuai kemampuan. Tutup mata. Ikuti apa yang Anda lihat dalam bayangan dan hayalanmu. Ikuti satu kata demi satu kata. Coba baca. Jangan buka mata. Tetap Anda ikutin. Anda gambarannya apa yang Anda lihat, bacakan. ولا يأتونك إلا بمثل إلا بالحق جئتنا إلا تفسيرا. 60%. Sebenarnya dia sudah tersimpan ayatnya. Cuman nampaknya dia agak kerugi. Ya. Coba contoh.
Kalau kita megang Quran macam ini kan, kan saya sekali lihat kan, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Sebentar aja. Cuma sebentar lihat sudah hafal. Hah? Oh ya, sebetul saya hafal ya. Ya gimana, saya tidak bisa praktik kali. Coba saya kasih kesempatan lagi ya. Ayat tadi sudah, karena sebenarnya dia tidak butuh waktu lama, hanya sebentar sudah di-scan. Ya. Coba, latihan lagi. Maaf, ambil megang mic-nya. Baca ayat tadi di atas. A'udzu wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Baca lagi. Apa, jangan ragu-ragu. Kamu agak suka ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu begini terus susah dapat jodoh. Sesuai kemampuan. Wa ma khalaqna. Itu aja satu kalimat. Coba. Saya tidak ada kerjaan. Saya malam ini tidak ada kerjaan. Sampai subuh. Ya, harus kamu bisa. Paham nggak? Saya tidak mau, kamu tidak boleh pulang. Sekali lagi. Ayo, santai aja, relax. Tidak usah baca, fokuskan ayat. Satu kalimat demi satu kalimat, satu huruf demi satu huruf, difokuskan, tidak usah dibaca, biar mata nih, buka mata, fokus, buka mata, tutup mata, ada gambaran, masih sedikit kurang jelas, atau jelas? Perlu pakai antena? Biar jelas. Coba lagi, buka mata, fokus, santai, tarik nafas panjang, buang, relax, fokuskan kepada ayatnya, tidak usah fikir yang lain. Kamu lagi jatuh cinta? Alhamdulillah. Terus? Tutup mata. Ada gambaran enggak? Sedikit lah. Sedikit? Kenapa kamu takut? Malu ya? Coba, apa yang Anda lihat, baca. Baca, jangan ragu. Wa ma khalaqnas samaa'i wal ardi wa ma bainahuma batila. Subhanallah, terima kasih. Ulang. Seharusnya dia cepat, cuman dia agak takut. Saya mau coba satu lagi, siapa? Saya mau yang agak berani ya, jangan takut. Oh, Ade, Assalamualaikum. Hafal berapa juz, Ade? Dua juz. 2 juz. Juz apa? Juz avokat?
Juz 1 atau juz 30? Juz 30 sama juz 29. Juz 30 sama juz 29. Berarti saya tes di luar juz 29 dan juz 30, ya? Belum. Bisa, jangan bilang belum. Bisa. Insya Allah bisa. Insya Bilang Allah aja. bisa. Insya Allah bisa. Siap. Mau yang mudah atau yang susah? Yang mudah. Mudah. Ya semuanya mudah, tidak ada yang susah dalam Quran. Coba baca ayat di atas ini. Sebentar, Ma. Sebentar, belum dinyala. Ya. Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fi. Ulang lagi. Hilang? Bisa diulang nggak? Belum bisa? Sekarang ambil, tidak usah baca sayang ya. Sayang, tidak usah baca ya. Biar mata saja lihat ayatnya aja. Lihat, tidak usah baca, cuma lihat, konsentrasi, rileks, lemaskan badannya, biar matanya lihat ayat ini. Dilihat betul, difokus. Satu kalimat demi satu kalimat. Inya bagaimana, fathah di mana, kasrah di mana, inna sa'ata di mana. Jadi diperhatikan banget. Tutup mata. Ada gambaran enggak? Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Relax sayang, relax. Tarik nafas. Kelihatan berapa kalimat? 1, 2 kalimat ada muncul? 1 kalimat? Tak apa-apa, apa yang muncul baca. Walaupun 1 kalimat. Apa? Belum? Coba sekali lagi buka mata. Inna sa'ata Jangan dibaca, jangan dibaca. Dilihat aja. Tutup mata lagi. Kalimat pertama apa? Inna sa'ata. Terus? Buka lagi, lihat. Jangan hafal. Ananda lagi salah kamu lagi hafal. Saya tidak minta kamu hafal. Tidak usah baca. Hanya saya minta adik fokus saja. Jangan baca, jangan hafal. Hanya fokus saja. Tadi kenapa kesalahan dia? Salah dia kan lagi dalam fikiran mau hafal, mau lihat, baca, baca di dalam hati ya. Saya tidak minta baca, cuma fokus saja. Tutup mata. Kalimat pertama apa? Inna sa'ata. Tak apa-apa, mana saja apa yang kamu lihat bacakan, walaupun 1 kalimat. Inna sa'ata saya bantu, la'atiyatun. La'atiyatun. Coba lihat. Tutup mata dan baca lagi. Inna sa'ata la'ah. Betul. La'atiyatun. Inna sa'ata la'atiyatun. Kalimat terakhir apa? Coba. Terima kasih Mas. Dibaca. Baca ayatnya. Yang mana? Itu yang tadi. Inna sa'at. Ta'awud. Baca. Ta'awud.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها لا ريب فيها Sudah, la raiba fiha, sudah selesai makna. Walakin. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Ulang. إن الساعة ثانية وما لهم Dah bisa? Lupa ingat ya. Muncul sebentar hilang. إن الساعة ثانية. Sekarang belum hafal ya? Belum hafal. Maaf sekali lagi, Anda dah usah baca. Saya minta Anda fokus kepada ayat. Tidak usah baca di hati, tidak usah baca di fikiran. Biar mata lihat. Salah Ananda tadi, adik sayang ini, dia berupaya hafal. Makanya dia baca di hati, ulang baca. Makanya matanya tidak fokus melihat. Karena fikirannya terganggu sesuatu yang lain. Ananda bisa, bukan tidak bisa, tapi fokus, tidak usah baca, tidak usah hafal. Fikiranmu fokus satu ayat, fokus kepada sesuatu yang kita mau lihat. Jangan terpengaruh dengan fikiran yang lain. Ya, nanti kita latihan lagi. InsyaAllah bisa. Satu kata demi satu kata, atas bawah, fathah, dhamma, tutup mata. Kira-kira ada gambaran terlihat? Jangan buka. Saya aja sekali lihat, sekarang saya bisa melihat. Tidak usah tutup mata. Saya sudah bisa melihat ayatnya. Tinggal kalau saya ikut pandangan yang saya lihat, saya bisa nulis. Tahu nggak tukang lukis? Orang lukis itu, kenapa dia sekali lihat, dia bisa membuat lukis yang sama? Karena sudah terbiasa melatih matanya untuk melihat. Dia awal-awalnya agak sulit, bisa salah gambar, tapi lama-kelamaan sudah bisa pas, bisa sesuaikan. Bahkan titik-titik kecil yang ada di wajah dia bisa menemukan dan bisa melihat, memperhatikan. Karena sudah matanya luar biasa dahsyat. Sudah dia terlatih untuk menggunakan matanya semaksimal mungkin. Coba buka mata. Sekali lagi, tidak usah baca walaupun di hati. Biar mata menjalani tugasnya, scan. Fokus, relax. Ya, konsentrasi, kira-kira ada gambarannya? Buka lagi. Sudah? Yakin? Tutup Al-Quran. Coba baca. Inna as-sa'ata la'atiyatan la rayba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Selamat. Terima kasih. Mau coba lagi sayang? Ya? Mau ya?
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات Kalimat pertama tadi apa? Lupa? Satu kalimat apa saja yang tadi baca apa? Satu kalimat aja yang kamu ingat apa? Apa saja yang masih ingat? Ada? Ya. Wabashiril Lihat, fokus, satu kalimat, cuba lihat, ingat ya, ingat kalimat yang pertama apa, kalimat yang kedua mana, kalimat yang ketiga seperti apa, fokus betul. Tutup mata, munculkah gambaran kalimat pertama? Sudah, stop, jangan, pelan-pelan, ya. Kalimat pertama apa? Wabashiril ladzi. Ya, sudah, cukup, bagus, sampai sekarang sudah bagus ya. Sekarang buka lagi, coba lihat lagi. Tadi kamu sudah ingat dua kalimat, wabashiril ladzin. Ya, sekarang coba fokus ya, yang sisa, tersisa berapa kalimat? Fokus betul, gambarkan. Kamu seperti sekarang lihat gambar dan ingin menwujudkan gambar itu. Tutup mata. Kalimat pertama apa? Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat. Luar biasa, terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebenarnya latihan ini tahu enggak butuh berapa waktu? Satu halaman atas hanya membutuh waktu 40 detik saja. 40 detik saja, tidak perlu sampai 1 menit. Tapi kenapa mereka ini agak lama? Karena pertama kali. Jadi pertama kali yang belum terbiasa agak sulit. Karena dia belum faham seperti apa latihannya. Tapi saya harap mulai hari ini, malam ini, dan mulai besok, tolong latihan apa yang kita contohkan, fokus satu ayat yang anda ingin hafal. Misal dari Yasin, dari Ar-Rahman, surah Al-Baqarah, apa saja. Tapi latihan terus, jangan putus asa. Latihan pertama kali, latihan kedua kali, latihan ketiga kali, berkali-kali, sampai mata ini terlatih. Supaya kekuatan mata itu muncul sendiri, ketika sekali lihat sudah bisa di-scan. Tidak usah berbuang waktu lama. Karena hanya satu baris atas itu membutuhkan 40 detik saja. Dalam satu halaman bisa anda 10 menit sudah dihafal. Bahkan ada satu latihan, tapi karena waktunya, bisa anda megang Quran, anda hanya begini. Tidak usah gerakan kepala, tapi gerakan mata, dari atas ke bawah. 3 kali, tutup mata, sudah disimpan. Sudah tersimpan yang sudah kita lihat. Tapi kenapa banyak gagal? Karena dia belum terbiasa. Makanya para imam yang sudah hafiz Quran atau yang sering baca, ketika dia jadi imam, kenapa jarang salah? Karena saya kalau jadi imam, apa ayat yang saya baca, sepertinya saya lihat Quran di depan saya. Saya melihat Quran di depan wajah saya. Padahal tidak ada Quran. Tapi yang ada dalam fikiran. Saya hanya lihat, saya bisa lihat ayatnya. Makanya saya tidak salah dalam membaca. Ketika ada kesalahan, di saat itu terganggu konsentrasi, tidak tahu kemana, jalan-jalan dulu, terus balik lagi. Hilang ayatnya. Faham Bapak Ibu? Kira-kira bisa? InsyaAllah itu salah satu cara namanya metode Madinah. Yang Alhamdulillah berkat metode Madinah ini sudah menghasilkan puluhan bahkan ratusan anak-anak di bawah binaan kami bisa hafal Al-Quran paling lama 1 tahun.
Yang paling cepat 3 bulan 2 minggu. Hafal. Mulai dari nol, hafal. Bukan khatam ya, beda khatam kalau baca, tapi ini hafal. Dan alhamdulillah, setiap anak-anak di bawah binaan kami begitu tamat hafal Al-Quran 30 juz, kami hadiahkan umrah. Tujuannya sebenarnya bukan hadiah umrah, tapi tujuannya untuk bertemu imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi, setor hafalan. Buat apa setor hafalan di hadapan para imam di sana? Supaya kita ingin mendapatkan reaksi dari mereka. Apakah bacaan anak-anak itu benar atau tidak? Ketika mereka membenarkan bacaannya, baru kami kasih ijazah dan sanad. Apa itu ijazah dan sanad? Yang urutannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya belajar dari guru, guru belajar dari guru, guru belajar dari guru, ada sambungannya. Sampai seperti hadis. An fulan bin fulan, an fulan bin fulan, an fulan bin fulan. Kemudian an Abi Hurairah qala Rasulullah. Itu kan silsilahnya, urutannya. Sama di ilmu Al-Quran ada juga silsilahnya, urutannya sampai kepada Rasulullah. Saya belajar Al-Quran dari guru, guru dari gurunya, guru dari gurunya, sampai ke tabi'in, sampai kepada sahabat, sahabat dari Rasul, Rasul dari malaikat Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ilmu talaqqi. Maka di setiap anak-anak di bawah binaan kami hafal Quran, kami terus membina mereka supaya kita membawa 5 tahap. Tahap pertama, perbaiki bacaan, huruf, mulai dari huruf. Tahap yang kedua, sempurnakan tajwid. Tahap yang ketiga, indahkan suara, walaupun sebelumnya orang lain sakit kepala dari suara kita. Ya, tidak apa-apa, sabar. Yang keempat, menguatkan murajaah, karena tidak ada hafal tanpa murajaah. Bagaimana sistem mengulangi hafalan? Ada sistemnya. Di dalam salat maupun di luar salat. Ada latihannya, ada caranya. Yang terakhir, kalau sudah lulus dari 4 tahap ini, baru masuk ke tahap inti, membaca Al-Quran. Di dalam salat maupun di luar salat, sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bisa membaca seperti Nabi Muhammad, baru diberikan ijazah. Makna daripada ijazah bukan untuk menunjukkan kehebatan diri, tetapi membawa tugas amanah baru untuk memimpin umat, membaca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, safari dakwah kami mulai dari Ramadan, dan insyaAllah kami akan terus berjalanan safari dakwah ini sampai tanggal Hari Raya Idul Adha. Tahun kemarin kita berkeliling safari dakwah di daerah timur, Sulawesi, Papua, daerah-daerah sana. Tahun yang sebelumnya safari dakwah di Kalimantan. Tahun ini kami memilih Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mulai dari Ramadan sampai insyaAllah Hari Raya Idul Adha. Tahun ini semestinya saya berhaji, tetapi saya menunda hajinya demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Bagaimana kita bisa membina umat agar kembali kepada Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut saya program ini jauh lebih utama daripada haji. Karena haji buat diri sendiri, tetapi kalau program ini buat umat. Dan di sisi Islam, yang pahalanya lebih besar, itulah jauh lebih utama dari pahala untuk diri sendiri. Target kami, cita-cita saya pribadi, insyaAllah akan mencetak dan melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah program sudah jalan. Di antara program yang kami teruskan berjuangkan bersama tim adalah acara Hafiz Indonesia. Sudah lihat acara Hafiz Indonesia? Ini baru sedikit dari sebagian perjuangan. Dan sayang sekali Bapak Ibu, menonton acara Hafiz Indonesia yang sudah jadi, sudah matang, sudah direkam. Tapi banyak tidak tahu apa perjuangan kami di belakang layar. Selama 4 bulan sebelum tampil acara Hafiz Indonesia, kumpulkan anak-anak dari seluruh Indonesia. Kami datangin ke rumah mereka masing-masing, ke desa-desa, kampung-kampung, ke kota-kota, kabupaten-kabupaten, menetes hafalannya, bacaannya. Kita mengambil yang terbaik. Ratusan anak-anak kita dapat. Sayang sekali kita tidak bisa tampilkan ratusan anak-anak di TV. Kami sangat terbatas, makanya kita milih yang terbaik dari ratusan orang, terpilih 20 orang yang bisa tampil di acara Hafiz Indonesia.
Dan ini yang 20 betul-betul yang terbaik dari jumlah yang begitu banyak. Dan sengaja saya menghadirkan adik-adik kandung dari Madinah. Saya lahir besar di kota Madinah, tapi darah saya Indonesia. Percaya enggak? Ya, darah saya Indonesia. Buktinya apa? Saya kemarin tes darah di rumah sakit, dokter kaget, subhanallah darahnya merah putih. Ini bukti pertama. Bukti yang kedua, saya menemukan sejarah keluarga saya di Indonesia. Apa sejarah keluarga? Ternyata ibu saya tidak pernah cerita. Ayah ibu, kaki ibu, dua-duanya kelahiran Lombok. Kaki ibu saya, istri pertama orang Bumi Ayu. Istri kedua orang Madura. Istri ketiga orang Lombok. Belum yang keempat sudah wafat. Beliau dibunuh sama penjajah Belanda. Ketika dia mampu mensatukan orang Sasak di Lombok untuk melawan penjajah Belanda. Dibunuh sama mereka. Karena dia luar biasa, badannya besar, tinggi, dan sangat berani. Makanya kesulitan bagi Belanda untuk menemukan. Sambil begitu bertemu langsung dibunuh sama mereka. Makanya ketika saya bertemu Bapak Presiden, saya sampaikan, saya sebenarnya keturunan dan cucu pahlawan, tapi belum terdaftar. Ketika kami datang ke Indonesia 2008, saya sekarang sudah 11 tahun di Indonesia. Alhamdulillah saya terima penghargaan dari Bapak Presiden, Bapak SBY 2011, diberikan warga negara Indonesia. Lahir besar di Arab, kaki saya lahir besar di Indonesia, saya lahir di Arab, kembali lagi ke tanah air. Makanya saya jatuh cinta Indonesia. Terutama ibu-ibu juga. Yang buat saya sebenarnya betah di Indonesia ibu-ibu ini. Mwah. Salah satu perjuangan kami, saya menghadirkan adik kandung. Saya punya saudara 12. Timnas. Saya datangkan adik saya, ada 5 di Indonesia. 1 perempuan, 4 laki. Yang perempuan saya sudah jodohkan sama orang Indonesia, teman saya di Jakarta. Yang laki-laki 2 membawa istrinya dari Arab. Yang 2 lagi saya jodohkan sama orang Indonesia di Jakarta. Ada orang Cianjur sama orang Lombok. Jangan khawatir Bu, masih ada lagi. Kenapa saya menghadirkan mereka? Tujuan kami bersama-sama. Karena walaupun orang tua saya awam, bukan penghafal Al-Quran, tapi Alhamdulillah orang tua saya memiliki anak dan keturunan 12, ada 10 penghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Makanya saya menghadirkan 5 adik kandung ini ke Indonesia untuk sama-sama memperjuangkan, melahirkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Mohon maaf, Quran ini bukan milik keluarga Ali Jabir, tapi milik kita bersama. Makanya habis kami musyawarah bersama tim, ada beberapa ustaz dan da'i yang mendukung program kami terus membentuk tim untuk menjalankan safari dakwah. Buat apa? Mengajak seluruh jamaah. Ayo mari kita sama-sama terlibat dalam perjuangan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Harapan saya, insyaAllah di masa yang akan datang tidak lama, InsyaAllah kita bersama mampu menjadikan Indonesia menjadi negara Al-Quran. Bahkan cita dan harapan saya, InsyaAllah Presiden tidak lama lagi yang akan terpilih seorang penghafal Al-Quran. Nanti terbaca umuman besar, imam dan khatib, salat Idul Fitri dan Idul Adha, penghafal Al-Quran 30 juz, Presiden Republik Indonesia. Saya yakin. Kalau itu pun tidak berhasil, kalau terpaksa saya maju. Apa salahnya? Kenapa saya yakin bisa terwujud? Karena pengalaman saya, selama bersama Al-Quran, wallahi tidak bakal gagal. Asal niat kita tulus lillahi ta'ala untuk menolong Al-Quran. Membela Al-Quran, mencintai Al-Quran, berusaha semampunya menghafal Al-Quran. Makanya selalu saya berkata,
Hei orang tua yang merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan putus asa. Dan jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan jadikan hartamu tidak terlibat dalam perjuangan Al-Quran. Mudah-mudahan dari segi harta infak, sedekah, niat dan wakaf menjadi saksi baik di hadapan Allah untuk Al-Quran. Barangkali di hari kiamat datang, ya Allah mohon maaf saya belum bisa menghafal, tapi alhamdulillah hartaku menjadi sedekah jariah untuk Al-Quran. Ya Allah mohon gabungkan saya bersama Ahli Quran agar dapat syafaatnya Al-Quran. Makanya doa saya selalu, ya Allah aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan 1 juta menghafal Al-Quran untuk Indonesia. Itu selalu doa saya. Saya tidak harap lagi. Saya tidak harap lagi. Mobil sudah diwakafkan, rumah sudah diwakafkan, dan diri saya pun saya sudah wakafkan. Sampai istri saya di Jakarta, memang karena dia urusin anak, tidak bisa kemana, karena saya tugas berat. Berangkat sebentar sini, sebentar sana, isi sana, isi sana. Jadi sampai istri saya menanya, kapan boleh ketemu? Saya bilang nanti saya lihat jadwal. Saya kirim jadwalnya, ada jadwal kapan bisa ketemu istri. Makanya saya susah, mau nikah lagi gimana ya caranya? Harus istri yang kuat, yang mampu demaning sampai kemana-mana, biar pun ke pelosok-pelosok daerah, untuk bersama-sama berjuangan untuk Al-Quran. Oleh karena itu jamaah sekalian, berjuang ini sebenarnya tidak mudah. Tapi saya yakin, kenapa saya yakin mampu kita bersama bisa mewujudkan? Karena 3 tahun belakangan ini, alhamdulillah perkembangan Al-Quran di Indonesia sangat luar biasa. Saya sendiri dalam 3 tahun belakangan ini meresmikan lebih dari 100 pesantren di seluruh Indonesia. Itu menunjukkan apa? Begitu semangatnya anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Makanya kita punya kewajiban bersama. Ayo, mari kita sama-sama menwujudkan 1 juta menghafal Al-Quran. Dan insya Allah setiap masjid memiliki imam yang hafal 30 juz bersanad, yang langsung sambungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap? Semangat menjadi keluarga Al-Quran, berjuangan Al-Quran, InsyaAllah sama-sama mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sampaikan 2 amalan. InsyaAllah manfaat. Mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Kalau tidak bisa setiap waktu, setiap saat, paling tidak mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Kalau bisa tutupi harimu baca surah Tabarak Al-Mulk. Kenapa? Karena salah satu surah yang menjaminkan kita selamat dari siksa kubur. Seandainya kita tidur meninggal dunia, insya Allah di siksa kubur diselamatkan oleh Allah dari azab. Suratul Mulk Tabarak. Amalan yang kedua, mulai hari ini tolong masing-masing punya kotak amal. Simpan kotak amal di rumah. Untuk apa? Menjalankan sedekah subuh. Kenapa? Sedekah subuh termasuk sedekah yang terbaik. Semua sedekah setiap saat bagus, tapi yang terbaik, yang tersempurna di waktu subuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah turunkan malaikat tugasnya 1. Di waktu subuh, malaikat mendoakan Allah ganti yang lebih baik daripada orang yang berinfak di subuh hari. Apalagi saat bersedekah yang sering terlupa, saya yakin Bapak Ibu, semua jamaah tidak diragukan bersedekah dan berinfak. Tetapi jangan lupa doa sesudah bersedekah. Sering tertinggal doa, padahal sedekah yang disertai doa termasuk doa makbul. Contoh, isi sedekah waktu subuh, begitu isi sedekah, ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan kedua orang tua yang lagi sakit. Ya Allah dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Ya Allah dengan berkat sedekah ini kami sudah lama menikah belum punya keturunan, karuniailah kepada kami keturunan. Ada teman saya 17 tahun tidak punya keturunan. Dan amalan sedekah subuh, beliau telefon 6 bulan kemudian, Ustaz, alhamdulillah istri saya hamil, habis 17 tahun. Saya 13 tahun tidak punya keturunan. Alhamdulillah, kemarin baru istri saya melahirkan. Usia sekarang 1 tahun 9 bulan. Belum lagi, alhamdulillah dapat lagi. Yang sekarang usianya 3 bulan. Mudah-mudahan bisa hamil lagi. Dan bisa nikah lagi. Dan bisa banyak anak lagi. Saya mendorong adik-adik saya, masing-masing istrinya 4. Dan setiap istri
anaknya satu lusin. Biar seperti ayah saya. Kenapa? Cuba bayangkan satu keluarga 48 anak. Masya Allah. Dan semuanya penghafal Al-Quran. Dan bisa kita kembali untuk membangkitkan Al-Quran di Indonesia. Bapak Ibu, Timur Tengah sedang menghadapi banyak macam ujian. Yang menjadi harapan untuk masa depan umat Islam di seluruh dunia adalah Indonesia. Makanya saya selalu berkata, kalau Makkah Madinah tempat dan pusatnya kedatangan Islam, insya-Allah Indonesia negara dan pusatnya bangkitnya Islam untuk dunia. Saya yakin itu. Jangan main-main, percaya diri. Kita negara terbesar sedunia penduduk Islam. Kita tidak boleh kalah. Harus semangat. Berjiwa semangat. Iman, yakin kepada Allah. Apalagi bersama Al-Quran. Wallahi akan Allah turunkan pertolongannya untuk kita semua. Makanya sedekah subuh jangan dilupakan. Apalagi disertai doa. Tolong istri satu, anak satu, bapak-bapak masing-masing satu, anak-anak masing-masing satu kotak amal. Biasakan mereka. Lagi hadapi ujian, ya Allah berkat sedekah ini mudahkan ujian saya biar lulus. Ajarin mereka selalu bergantung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawassul bil amali salih, wasilah dengan amal salih. Tahu enggak cerita 3 orang yang masuk dalam gunung kemudian tertutup, mereka tidak bisa keluar? Tahu enggak ceritanya? Mereka masing-masing bagaimana bisa selamat dan keluar? Berdoa dengan amalan mereka masing-masing. Betul? Sedekah salah satu amalan. Doalah dengan amalan sedekah. Dahsyat terkabul hajat kita. Faham? Sekali lagi, mulai harimu dengan baca Quran, tutupi harimu dengan baca Quran. Yang kedua, jalani sedekah subuh. Ketika sudah kotak amal terisi full, silahkan seikhlasnya serahkan kepada masjid boleh, kepada pesantren boleh, kepada yayasan boleh, kepada guru yang kita percaya boleh. Mana yang kita niatkan boleh kita sedekahkan. InsyaAllah menjadi sedekah jariah yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Dan insyaAllah mendapatkan terkabul hajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faham Bapak Ibu? Mari kita sama-sama berdoa. Selepas itu saya serahkan kepada panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama kumpul di tempat ini, di majlis ini, di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, para pencinta Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, yang menjadikan hartanya, sedekahnya menjadi pendukung Al-Quran yang menjadi saksi baik di hadapanmu hari kiamat. Ya Allah, berikan kepada kami semua syafaatnya Al-Quran. Jadikan keturunan kami anak dan cucu penghafal Al-Quran yang mampu menhadiahkan kedua mahkota untuk orang tuanya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan segala urusannya, disembuhkan penyakitnya, diberikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, saksikanlah niat baik kami untuk bersama-sama menwujudkan negeri kami menjadi negara Al-Quran. Saksikan niat kami dan upaya ikhtiar kami menjadi amal salih yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Jadikan perjuangan kami ini menjadi sedekah jariah bagi kami dan keluarga kami ya Rabbal Alamin. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.